Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Ardityo Wibowo. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program kerja terakhir saya di Desa Sodo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program kerja terakhir saya adalah memberikan penyuluhan mengenai perlindungan hukum hak merek dagang. Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek dagang, mari kita membahas mengenai apa itu merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Definisi mengenai merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya, berikut beberapa hal mengenai merek di Indonesia. Yang pertama, pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem pendaftar pertama. Karena Indonesia sendiri menganut sistem konstitusi dalam pendaftaran merek, sehingga ketika sudah ada permohonan merek yang diajukan, maka merek tersebut tidak dapat diajukan lagi oleh pihak lain. Sebagai contoh, Pak Budi sudah mengajukan permohonan atas merek A pada bulan Januari. Lalu pada bulan Februari, Pak Ridwan mencoba untuk mendaftarkan merek A juga. Pada kasus ini, Pak Ridwan tidak dapat mendaftarkan merek A karena merek A sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh Pak Budi. Yang kedua, jangka waktu. Jangka waktu perlindungan hukum merek di Indonesia adalah 10 tahun. Namun, setelah 10 tahun dapat dilakukan perpanjangan waktu dengan jangka waktu yang sama yaitu 10 tahun lagi. Perlindungan hukum terhadap merek berlaku sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kegunaan merek. Kali ini saya akan menjelaskan 3 kegunaan merek yang utama. Yang pertama adalah sebagai tanda pengenal. Dengan adanya merek, calon pembeli akan dapat dengan mudah mengenali produk yang dijual dengan produk lain. Yang kedua, sebagai alat promosi. Dengan adanya merek, pembeli yang menyukai produk yang dijual akan dengan mudah mempromosikan produk yang dijual kepada calon pembeli lainnya. Yang terakhir, sebagai jaminan atas mutu barang suatu merek. Yang terakhir, sebagai jaminan atas mutu barang. Suatu merek dapat digunakan sebagai alat untuk menandakan mutu dari barang yang dihasilkan. Selanjutnya adalah keuntungan mendaftarkan merek. Yang pertama adalah sebagai alat bukti kepemilikan merek. Dengan mendaftarkan merek dagang, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis akan memberikan hak eksklusif untuk dapat menggunakan sendiri merek yang telah terdaftar atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek terdaftar tersebut dengan memberikan izin melalui lisensi. Yang kedua adalah sebagai dasar penolakan dan mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama. Yang kedua adalah sebagai dasar penolakan dan mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama. Dengan didaftarkannya merek, maka dapat mencegah orang lain memakai merek yang sama, keseluruhan, atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang sejenisnya. Dan kita juga berhak untuk melakukan penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang sejenisnya. Lalu, selanjutnya, perlindungan hukum apa saja yang didapatkan dengan mendaftarkan hak merek? Yang pertama adalah perlindungan terhadap berbagai jenis pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh pihak lain baik yang memalsukan, memperbanyak, maupun yang memperdagangkan tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Lalu ada ancaman pidana penjara sampai dengan 5 tahun dan atau denda minimum 200 juta rupiah dan maksimum 1 miliar rupiah
bagi pihak yang memalsukan, memperbanyak, dan memperdagangkan tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Lalu, dapat meminta penetapan sementara dari pengadilan untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek dan surat penetapan sementara tentang penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap merek yang terdaftar berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.